wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dari pertemuan kita yang ketiga. Di sini Ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Mungkin dipimpin sama ketua kelasnya. Sebelum kita mulai materi morfologi daun pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi jangan lupa ya Ibu ingatkan untuk absensinya juga, mengisi absensi diisi akad ya. Gimana kabar kalian semuanya, baik ya? Alhamdulillah. Sudah sehat semua ya. Di sini Ibu akan menerangkan tentang morfologi daun. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu daun, dan di sekeliling kita juga banyak ya daun. Biasanya ciri khas daun itu berwarna apa ya? Hijau. Nah, sebelum kita masuk ke materi morfologi daun, Ibu akan sebutkan dulu ya, atau memaparkan dulu pencapaian dari tujuan mahasiswa ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan struktur dan bentuk gitu ya, pertulangan terhadap daun serta fungsi dan morfologi daun dalam kaitannya dengan adaptasi dan klasifikasi tumbuhannya. Adapun untuk memahami struktur dan fungsi daun, mahasiswa juga harus dapat menjelaskan bagian-bagian utama dari daun, seperti helaiannya, tangkainya, gitu ya, pelepahnya, dan mahasiswa juga dapat mengaplikasikan bentuk dan susunan daun dan dapat membedakan daun dari bentuk dan helaian daun itu sendiri, seperti ada yang bentuknya itu oval gitu ya, atau bentuknya menjari gitu. Dan juga mahasiswa harus dapat menjelaskan perbedaan daun ya, mana itu daun tunggal dan daun majemuk. Dan untuk yang ketiga itu adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi tipe pertulangan daun seperti yang menjari ataupun melengkung atau sejajar. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk dari pengenalan daun, apa sih daun itu gitu ya? Daun adalah organ utama pada tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis ya. Kita tahu proses fotosintesis juga sangat penting sekali ya bagi tumbuhan. Jadi tumbuhan juga sama gitu, sama seperti kita makhluk hidup gitu ya. Jadi kita harus rawat, jaga gitu, dan pada tumbuhan ini juga kalau kita sebagai makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup kan berarti kita harus apa? Makan ya, sama seperti tumbuhan juga gitu ya. Apalagi pada daun ini dia juga harus untuk mempertahankan hidupnya gitu ya, dia melangsungkan fotosintesis sendiri, fotosintesis ya. Dan ini adalah ada beberapa bagian dari daun, ada helaiannya, kalian bisa lihat ya, ini untuk helaiannya, dan ini untuk tangkainya, dan ini bagian pelepahnya ya. Oke, nah itu akan tanya sekarang setelah tadi dijelaskan, kalian bisa mengamati ya kedua daun di sini. Nah, manakah daun lengkap dan tidak lengkap? Boleh angkat tangan? Oh iya, boleh. Izin menjawab Bu, kalau daun lengkap yang A, yang tidak lengkap yang B. Ya, jawabannya memang tepat ya. Nah, itu tetapi kenapa alasannya yang A itu dikatakan daun lengkap dan yang B tidak lengkap? Nah, ini mungkin ya, baik. Itu akan jelaskan di sini ya. Nah, itu tadi betul ya. Jawabnya yang daun itu, daun A itu daun lengkap. Kenapa? Karena dia mempunyai tiga unsur atau yaitu helaiannya, tangkai dan pelepahnya. Ini daun pisang, kalian juga pada tahu semuanya ya. Kita juga banyak sekali daun pisang ya. Nah, untuk yang daun lengkap ini dia untuk kopi daun atau pelepah daun ya, dia bagian dari dasar daunnya ya, yang lembut atau melingkari batang seperti tadi ya pada pohon pisang. Nah, untuk tangkainya dia
helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi ya pada posisi sedemikian rupa. Dan untuk helaiannya itu sendiri dia bagian utama dari daun yang berbentuk pipi ya. Kalau pipi itu seperti gepeng gitu ya, dan berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya proses ya. Nah, di sini yang kedua tadi ya, gambar yang B itu betul jawabannya dia daun tidak lengkap. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tiga tadi ya, ada helaiannya, dia hanya ada beberapa, yaitu dia hanya memiliki tangkainya saja dan helaiannya saja, tidak untuk pelepahnya ya. Nah, untuk berikutnya untuk pembagian daun tidak lengkap ya, dia juga daun yang bertangkai ya, hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja, sehingga susunan daun seperti ini juga merupakan yang paling banyak ya ditemui di sekitar kita. Untuk yang daun berupi, dia daun yang terdiri dari upi dan helaiannya saja. Dia juga ditemukan pada tanaman dari famili Faeaceae ya, atau rumput-rumputan. Dan untuk yang ketiga ini dia daun duduk ya, bukan berarti daunnya duduk seperti kalian sekarang ya. Daun duduk ini adalah daun yang hanya memiliki helaian saja gitu. Jadi dia tidak mempunyai tangkainya ya. Untuk ini contohnya itu dari biduri ya. Nah, ini ada yang berikutnya lagi ya, kalian bisa mengamati kedua gambar tersebut. Nah, kalau yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Ya, boleh masnya. Untuk gambar A itu daun tunggal, untuk gambar B itu daun majemuk. Ya, boleh bisa menjelaskan kenapa gambar yang A itu disebut dikatakan daun tunggal? Ya, baik ya. Jawabannya memang sudah benar ya. Untuk yang A itu yaitu daun tunggal, dan untuk yang B itu daun majemuk. Nah, ini perbedaan dari daun tunggal dan daun majemuk ya. Untuk yang tunggal itu bentuknya terletak di tiang daun ya, dan memiliki helaian daun, dan juga tungkai daun tidak bersendi ya, hanya ada satu helaian saja daun gitu ya. Dan dia gugurnya itu pada saat gugurnya itu satu persatu gitu ya. Kalau beda lagi kalau itu daun yang majemuk, dia bentuknya terletak di tiang tangkai hidupnya gitu ya. Dan untuk memiliki satu atau di anak daun, jadi tidak hanya satu daun gitu. Jadi dia banyak lagi gitu ya anak-anaknya, dan juga untuk pertumbuhannya dia serempak gitu ya tumbuhnya. Dan untuk gugurnya juga biasanya ada tanaman-tanaman tertentu yang ketika dia pengen mempertahankan hidupnya, tetapi dia harus mengorbankan sebagian dari bagian tanaman itu ya, tentunya daun gitu ya, untuk kelangsungan hidupnya. Jadi dia harus berkorban atau menggugurkan si daun-daun itu untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kalau yang majemuk ini nanti untuk menggugurkan daunnya itu serempak gitu ya, semuanya rontok gitu. Nah, ini kita untuk pengamatan daun ya, ada daun, tangkai daun, bagian daun, tepi daun. Kita nanti melihat ya, tepi daun itu kan berbeda-beda ya. Ada contoh yang di gambar ini, tepi daun seperti apa, dan ujung atau pangkal daunnya juga seperti apa. Dari daun itu kan ada yang runcing, ada yang kumpul ya, untuk ujung atau pangkal daun. Dan permukaan daun juga berbeda-beda ya. Itu ada yang halus, ada yang kasar, dan atau ada yang berbulu gitu ya. Nanti kita lihat ini juga di pertulangan daun sendiri juga itu berbeda-beda ya. Jadi untuk pertulangan daunnya ada yang menjari dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh soalnya, kalian boleh tulis di
kumpulkan ya. Oke, untuk materi morfologi daun ini Ibu cukupkan sekian untuk soalnya dan ini apa jawabannya nanti boleh kalian kumpulkan ya. Dan juga dari tadi untuk morfologi daun ini barangkali kalian ada yang tanyakan? Sudah paham semuanya ya, sudah jelas ya, nanti kalian bisa menjawab gitu ya, ada nanti soal yang diberikan. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang morfologi daun yang cukup sekian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.